Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 yang kemarin kita pelajari itu adalah tentang jarak titik terhadap titik. Sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang jarak titik terhadap garis. Untuk mempelajari jarak titik terhadap garis, mari kita perhatikan peragaan berikut ini. Jarak titik terhadap garis, kita gunakan peragaan ada sebuah titik A. Kemudian ada juga garis G. Untuk memberi nama titik, itu dengan menggunakan huruf kapital, bisa A, bisa B, bisa C, semuanya adalah huruf kapital. Tapi kalau untuk memberi nama garis, kita bisa menggunakan huruf kecil. Kalau kita pakai satu huruf, G boleh, K boleh, L boleh. Tapi kita juga bisa menggunakan huruf kapital. Tapi kalau kapital itu adalah di titik-titik yang ada di ujung dan pangkalnya. Ada dua huruf A, B, B, C, C, D, dan seterusnya. Ya, kembali ke pengertian jarak titik ke garis. Titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A tegak lurus ke garis G. Nah, itu di situ digambarkan dengan garis kuning. Dari titik A ditarik tegak lurus ke garis G, sehingga nanti di garis G-nya akan membentuk sudut siku, sudut 90 derajat. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak titik terhadap garis. Atau dengan kata lain, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A tegak lurus ke garis G. Contoh. Ini saya contohkan pada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang rusuknya adalah 5 cm. Atau BC 5 cm, CG 5 cm, karena dia kubus, semua panjang rusuknya adalah sama. Pertanyaannya, jarak titik A ke garis HG atau ke rusuk HG yang mana itu? Jarak dari titik A ke garis HG. Memperhatikan di mana A-nya, di mana HG-nya. Nah, sama dari definisi tadi, maka kita tarik dari titik ke garis yang tegak lurus. Ya, kita perhatikan di mana kira-kira yang tegak lurus itu. AH, pinter ya, AH. AH itu harus tegak lurus dengan HG. Benarkah dia tegak lurus? Kamu perhatikan. Persegi panjang ABGH. ABGH itu adalah bidang diagonal. Bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang. Karena dia persegi panjang, maka semua pojoknya membentuk sudut siku-siku. Dengan kata lain, garis AH pasti akan tegak lurus dengan HG. Nah, itu yang disebut dengan jarak titik A terhadap garis HG. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung panjang AH? AH itu yang disebut dengan diagonal sisi. Di materi kemarin kita pelajari bahwa rumus diagonal sisi adalah A akar 2, di mana A itu merupakan panjang rusuk. Kalau A-nya di sini 5 cm, maka panjang AH adalah 5 akar 2.
Sehingga jarak titik A ke HG adalah 5/2 cm. Itu contoh pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini kita contohkan dengan gambar limas beraturan T, A, B, C, D. Saya membuat gambar limas. Untuk membuat gambar limas itu kita buat bidang alasnya dulu yang berbentuk persegi panjang. Karena di sini beraturan, maka dia berbentuk persegi. Semua sisinya sama. Kemudian kita tarik ke puncak. Di sini puncaknya disebut saja titik T. T, A, B, C, D. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke garis TC. Jarak titik A ke garis TC. Dapat diperhatikan di sini AB 12. BC berarti juga 12. Rusuk tegaknya adalah 12/2. Rusuk tegak itu yang mana? TA, TB, TC, TD itu yang disebut dengan rusuk tegak. Semuanya 12/2. Nah, tadi pertanyaannya adalah jarak titik A ke rusuk TC. Berarti kita tarik dari A yang tegak lurus TC. Tegak lurusnya di mana? Kalau A ke C, apa dia akan tegak lurus? Tidak. A ke T tegak lurus? Tidak juga. Kenapa tidak? Karena kita lihat TAC itu bangun apa? TA 12/2. TC sama rusuk tegaknya 12/2. AC kita lihat. Tadi AB 12. BC juga 12. Kalau sama-sama 12 berarti AC adalah A/2, maka AC adalah 12/2. Karena AC 12/2 berarti TAC merupakan segitiga sama sisi. Nah, karena dia segitiga sama sisi, maka yang tegak lurus dari A ke TC kemana? Pasti ke tengah-tengah. Sehingga AP bisa kita cari dengan Pythagoras. Dari segitiga mana? Iya, boleh. A, C, P. Siku di P. Karena siku di P, maka Pythagorasnya berbunyi AC kuadrat min PC kuadrat. AC tadi adalah 12/2 kuadrat min, ya ini tuh min 6/2 kuadrat. 6/2 itu berasal dari separuh panjang TC. Nah, sehingga akan diperoleh, nah itu 6/6. Jadi jarak titik A ke P panjangnya adalah 6/6 cm. Itu contoh yang kedua. Saya rasa cukup itu dulu. Silahkan dipahami, dipelajari lagi. Selamat mencoba soal-soal baru. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.